Amalia tidak membahasnya lebih mendalam. Jadi pemerintahan ini itu Amalia kan bahas pemerintahan ya, tapi belum cukup spesifik karena Safawiyah itu sebetulnya dari segi pemerintahan berbeda dengan daulah-daulah yang lain karena faktor Syiahnya itu. Maka seorang pemimpin itu dia bukan hanya pemimpin politik ya, bukan hanya pemimpin duniawi, melainkan juga pemimpin agama. Jadi dalam diri seorang padishah itu seorang pemimpin ya, seorang syah itu sekaligus juga dia mengemban tugas sebagai imam. Menurut Amalia lah dulu misalnya, kenapa begitu kalau dirunut dari sejarahnya, Amalia? Karena Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya, putus-putus. ya, Safawiyah itu dalam pemerintahannya itu tidak bisa dipisahkan ya bagi seorang pemimpin itu antara tanggung jawabnya dalam bidang agama dan juga tanggung jawab bidang dunia, bidang politik. Itu kalau dihubungkan secara ideologis atau dianalisis secara ideologis, kenapa kira-kira menurut Amalia? Karena dia sistem pemerintahan yang berkaitan dengan Islam, Pak. Semua berkaitan dengan Islam, Turki Utsmani dan sebagainya. Karena sekaligus sebagai pemimpin agama yang disebut dengan imam. Lah iya, administrasi. Itu kenapa? Kenapa gitu loh? Karena Safawiyah mengembangkan doktrin Syiah itu. Oh iya Kak. Di mana Syiah, dalam doktrin Syiah bahwa seorang imam itu bukan hanya tanggung jawab urusan dunia ya, tetapi bukan hanya tanggung jawab urusan agama ya, tetapi urusan dunia. Jadi seorang pemimpin, katakanlah seorang raja di sini, dia statusnya sebagai imam itu alasannya karena Safawiyah menganut doktrin imamah dalam apa? Ajaran Syiah. Nah, ini Anda nyebutkan ya di bawah kan? Iya Pak. Asal usulnya kan Safiuddin itu mengembangkan tarekat berpaham Syiah. Nah, demikian juga yang lain-lain, kehidupan sosial tadi bagus, itu ada yang membahasnya bahwa meskipun Syiah, nah menariknya meskipun Syiah, tapi di Safawiyah tumbuh kehidupan sosial yang toleran gitu kan. Ya, siapa tadi yang menteri ya membahas yang toleran itu? Ajeng. Ya, kehidupan yang toleran katanya. Nasrani, Yahudi juga diberikan kesempatan untuk hidup. Begitu aja. Nggak ada dia. Atau Faiz, mungkin lagi sholat dulu ya, bagaimana? Ayo, Ajeng, kalau masih masa diskusi, jangan dulu tinggal ya. Ini kita konfirmasi masalah. Di sini sebetulnya segi apa namanya? Ya Pak, lanjutan dari apa yang Anda bahas. Tadi Pak Is membahas apa tadi? Keagamaan pada masa Safawiyah. Jadi ya ini soal bagi Pak Is. Tadi Amalia udah ya. Kalau di Safawiyah kehidupan sosial keagamaan, kesimpulan Anda bagaimana? Nah, toleran tidak? Toleran enggak? Walaupun Syiah tapi toleran. Begitu ya? Iya. Nah, itu kenapa? Kira-kira kenapa alasannya? Karena tidak menuntut semuanya. Tidak menuntut seluruhnya untuk ikut. Gimana? Nggak jelas ini. Di sini nggak ada. Siapa kerajaan Islam? Walaupun ini memang ada pembahasan masalah keagamaan, tapi isinya tidak menyangkut masalah keagamaan. Bagaimana misalnya toleransi antar umat beragama, paham yang dianut oleh Safawiyah, tidak ada di sini. Jadi besok kalau ini memperdalam lebih lanjut ya, termasuk di dalam apa namanya UTS ya, Anda pelajari di sana. Jadi kalau menyangkut masalah keagamaan ya untuk yang lain juga. Berarti yang dijelaskan itu bagaimana kehidupan agama-agama, lalu bagaimana perkembangan dari
hubungan antar umat beragama, lalu kebijakan pemerintah terhadap kehidupan keagamaan seperti apa. Nah, itu maksudnya. Itu menyangkut sosial keagamaan. Baik, Pak. Kemudian yang lainnya, Ajeng tadi udah ya, udah dikomentari belum? Oh, ini nih malah masuknya di pembahasan Ajeng nih. Ajeng, halo Ajeng, ada enggak? Iya, Pak. Anda fokus pembahasannya apa tadi? Perkembangan sosial, Pak. Iya. Nah, coba lengkapi jawaban Anda Ya. Atas pertanyaan tadi Pak Is. Itu bagaimana kehidupan sosial keagamaan khususnya di Sapawiyah? Perkembangan sosial ya, Pak? Perkembangan. Apa, Pak? Perkembangan sosial keagamaan di sana. Perkembangan sosial. Budaya sih. Perkembangan sosial keagamaan. Menurut Ajeng gimana kesimpulannya? Oh, Ajeng belum ngambil yang keagamaan ya, Pak? Nah, ini dalam kesimpulannya aja ada nih Anda. Di alinea kedua kesimpulan coba Anda baca. Hah? Ya sosial boleh lah, tapi fokus sosial keagamaan iya pembahasan Pak Is. Tapi di kesimpulan Ajeng ada nih, kehidupan sosial keagamaan, pemerintah Sapawi menerapkan toleransi antar umat beragama, sehingga masyarakat diberi kebebasan dalam meluk agama. Bukan begitu kan Anda menyimpulkan kan? Hah? Iya, Pak. Nah, jadi mestinya jangan terburu-buru. Ajeng tidak membahas sosial keagamaan, padahal Anda sendiri menyimpulkan masalah sosial keagamaan. Iya, tadi Pak langsung diloncat ke kesimpulan. Anda habis dari mana? Barusan habis dari mana? Oh, tadi sambil makan sama Pak. Oh, begitu. Iya, tadi udah dipanggilin suruh makan. Ngajak makannya, kita udah jam makan juga nih. Ya, baik, Dia Menteri tentang acara kebudayaan, bagus, saya kira tidak ada catatan yang perlu dipertanyakan. Hanya barangkali begini ya, sebetulnya corak kebudayaan Sapawi itu, nah ini penting ya, analisis kita ya. Corak kebudayaan Sapawi menurut Dia Menteri, kekhasannya seperti apa? Kekhasannya seperti apa? Gimana, Pak? Corak kebudayaan Sapawiyah itu seperti apa? Corak kebudayaan Sapawiyah. Katakanlah berdasarkan uraian Anda ini, Anda bisa menyimpulkan sebetulnya corak kebudayaan Sapawiyah itu bagaimana? Itu penting itu. Sebagai kesimpulan utama Anda itu bisa memahami corak kebudayaan Sapawiyah itu atau corak peradaban ya. Tapi kan dilihat dari hasil-hasil kebudayaannya. Corak kebudayaan pada masa Sapawiyah itu masih lagi. Menunjukkan katakanlah tingkat kemajuannya ya, seperti itu. Ya, Jaya. Nah, dalam bangunan arsitektur ada kekhasan Sapawiyah enggak misalnya? Oh, dia hanya lebih mendasarkan pada latar budaya Persia misalnya, ataukah justru ada perpaduan juga dengan Arab, dengan apa gitu? Ada kaligrafi di dinding-dindingnya, terus dindingnya itu ada batu itu loh Pak, yang apa sih ini? Ya.
Ya, barangkali ya penyimpulannya corak peradaban atau kebudayaan Sunda ini bisa tampak maju itu karena ia mengakomodasi kebudayaan-kebudayaan lain. Kan ini kita lihat nih di halaman berapa nih Anda? Halaman 4 misalnya nyebutkannya. Di awal malah, alinea awal. Pada puncak kejayaannya, wilayah Sapaia meliputi Iran, Azerbaijan, dan seterusnya. Sapaia merupakan salah satu negeri Mesir Islam selain Ottoman dan Mughal. Kemudian meninggalkan jejak peninggalan yang bertahan hingga ini. Nah itu. Jadi di dalam perkembangan Sapaia berhubungan dengan kebudayaan jelas sekali di sini kan ada pemaduan antar kebudayaan kan? Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus dan sebagainya. Sehingga itu memperkuat, memperkokoh tentang perkembangan kebudayaannya di Iran. Itu antara lain. Ya analisisnya bisa berdasarkan beberapa gejalanya, tapi itu penting untuk menunjukkan kekhasan Sapaia ya. Lalu seperti apa corak kebudayaannya. Baik, saya kira keempat-empatnya sudah ya, bagus. Tidak ada yang perlu revisi, ada kekurangan, kesalahan ya tidak terlalu signifikan gitu. Intinya pada dasarnya sudah mengarah kepada sudah sesuai dengan subpokok bahasan gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya yakni kelompok 6 ya. Nurul Faizah Laili ya, Arya Putra Wisma Pania, Maheswari dan Yonga. Ini akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Itu subpokok bahasanya hampir sama dengan tadi, tapi kan akan kita lihat bagaimana coraknya. Kepada tadi yang disebutkan ya tampakkanlah dalam videonya. Terus ini fokus saja terhadap subpokok bahasan ya. Misalnya katakan Nurul ya. Nurul membahas pemerintahan dan kekuasaan Mughal. Seperti itu saja, nggak menyinggung yang lain. Coba gimana Anda bisa menyampaikan sesuai dengan subpokok bahasan. Silakan Nurul Faizah. Baik, terima kasih. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pemerintahan dan kekuasaan Mughal. Dunia Islam pada abad ke-17 bertumpu kepada 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Safawi, Kerajaan Mughal, dan Kerajaan Turki. Kerajaan Mughal berdiri di seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi di antara 3 kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang muda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan jauh sebelum kerajaan Mughal ini. Sebenarnya sejak abad 1 Hijriah, Islam sudah masuk ke India. Ekspedisi pertama pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, tapi akhirnya Khalifah Umar mencela penjarahan tersebut dan menarik ekspedisi tersebut. Pada tahun 634 Masehi, setelah Khalifah Umar wafat, barulah orang-orang Arab menaklukkan Makram di Balukistan. Kemudian setelah kekuasaan Islam berada pada dinasti Umayyah di bawah Khalifah Walid bin Abd al-Malik, tentara Islam sekali lagi mengadakan invasi ke wilayah India di bawah Panglima Muhammad Ibnu Al-Qasim dan berhasil menguasai wilayah Sind. Dan pada tahun 871 Masehi, orang-orang Arab sudah menghuni tetap di sana. Kemudian muncul kekuasaan Islam melalui dinasti Ghaznawi pada tahun 977 sampai 1186 Masehi. Lalu dinasti Khalji pada tahun 1296 sampai 1316 Masehi. Dilanjutkan dengan dinasti Tughlaq pada tahun 1320 sampai 1412 Masehi. Dinasti Sayyid tahun 1414 sampai 1415 Masehi dan dinasti Lodi pada tahun 1452 sampai 1900 sampai 1526 Masehi.
Jadi Mughal adalah kerajaan Islam yang terakhir di India pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Tepatnya setelah dinasti Lodi jatuh hingga berganti dengan pemerintahan imperialisme Inggris yang memerintah di sana. Demikian peradaban Islam di India tidak bisa dipisahkan dari keberadaan dinasti Mughal. Selama 3 abad dinasti ini mampu memberi warna di negeri yang mayoritas beragama Hindu ini. Setidaknya agama Islam jadi tersebar di seluruh penjuru India. Kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17 yaitu Sultan Akbar, Sultan Jehangir, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Di antara sultan-sultan tersebut, Sultan Akbarlah yang sangat berperan penting dalam kekuasaan Mughal ini. Adapun keadaan Islam India sebelum Kesultanan Mughal, sebelum Islam masuk India sekitar 5.000 sampai 6.000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang dari Asia Barat ke India. Nur Faiza, Ya, Pak. teman-teman yang waktunya ya. Keadaan Islam India pra-Mughal tidak menjadi bahasan kan? Anda langsung aja ke pembahasan rumusan kedua apa itu? Bagaimana sistem Pemerintahan dan daulah. wilayah. Nah, pembahasan ini aja sama Baik, Pak. pembahasan ketiga mungkin. Sistem pemerintahan Mughal adalah militeristik. Pemerintahan pusat dipegang oleh raja, sedangkan pemerintahan daerah dipegang oleh sipah salar atau kepala komandan. Sedangkan subdistrik dikepalai oleh faujar atau komandan jabatan-jabatan sipil, juga memakai jenjang militer di mana para pejabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer. Selama menjalankan pemerintahan, Sultan Mughal menekankan terciptanya stabilitas dan keamanan dalam negeri. Dia menyadari bahwa masyarakat India merupakan masyarakat yang plural, baik dari segi agama maupun etnis. Kebijakan-kebijakannya dibuat untuk tetap menjaga persatuan di wilayahnya. Sultan Mughal menerapkan politik suhul ekul atau toleransi universal yang memandang semua rakyat sama derajatnya. Dalam bidang agama, Sultan Mughal menciptakan din ilahi, yaitu menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu. Tujuannya adalah kepentingan stabilitas politik. Dengan adanya penyatuan agama ini diharapkan tidak terjadi permusuhan antar pemeluk agama. Untuk merealisasikan ajarannya, Sultan Mughal mengawini putri Hindu sebanyak 2 kali, berkhutbah dengan menggunakan simbol Hindu, melarang menulis dengan huruf Arab, dan tidak mewajibkan khitan dan melarang menyembelih dan memakan daging sapi. Usaha lain Sultan Mughal adalah membentuk Mansabdaris, yaitu lembaga public service yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan, seperti menyiapkan segala pasukan tertentu. Lembaga ini merupakan satu kelas penguasa yang terdiri dari berbagai etnis yang ada, yaitu Turki, Afghan, Persia, dan Hindu. Adapun wilayah kekuasaan Mughal merupakan kerajaan Islami di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Kerajaan ini berdiri pada saat Asia Kecil berdiri tegak di sebuah kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Syafawi di Persia. Ketiganya pada saat yang sama menjadi sebuah negara-negara adikuasa di dunia. Mereka juga menguasai perekonomian, politik, serta militer dan mengembangkan kebudayaan. Selama sekitar 2 abad, Kesultanan Mughal membentang begitu luas mulai dari pinggiran lembah Indus, Afghanistan Utara, Kashmir, Bangladesh, dataran Assam hingga dataran tinggi Deccan di India Selatan. Pembahasan yang ketiga yaitu kejayaan dan kemunduran Daulah Mughal. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan. Mereka itu berturut-turut sebagai berikut: Sultan Akbar, Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Sultan Akbar memegang tumpuk kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama. Pada masanya Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Kekuasaan pasukan Hemo atau Menteri Hindu pada masa Shirvanshah dapat dikalahkan bala tentaranya pada pertempuran Panipat II, yaitu pada 5 November 1556 Masehi.
Sultan Akbar yang masih muda itu dibantu oleh Bairan Khan, yaitu wakil Sultan Akbar. Ia seorang Syiah yang setia membantu Daulah Mughal sejak dari Sultan Babur dan Humayun. Namun di belakang hari ia terlalu memaksakan paham sekte Syiahnya dalam pemerintah Akbar, sehingga ia terpaksa diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil Sultan pada tahun 1561 Masehi. Sultan Akbar yang perkasa itu berhasil meneruskan program ekspansinya ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Ke sebelah selatan, ia berhasil menaklukkan Malwa pada tahun 1561 Masehi, Kerajaan Won pada tahun 1564 Masehi, Citor pada tahun 1568 Masehi, dan Tabar pada tahun 1569 Masehi, Kalinjar pada tahun 1569 Masehi, Gujarat pada tahun 1572 Masehi, Surat pada tahun 1573 Masehi, Bihar pada tahun 1574 Masehi, dan Bengal pada tahun 1576 Masehi. Kemudian, ia juga melakukan ekspansinya ke sebelah utara sehingga Kashmir dapat dikuasainya pada tahun 1586 Masehi. Selanjutnya, Baik, Dinda, Iza, cukup ya? ya Pak, Sekarang tinggal simpulkan saja, hanya tidak membaca ini, gimana coba? Sebab ini saya lihat ringkasan ini. Jadi kesimpulannya pemerintahan Mughal itu bagaimana menurut Nurul? Menurut Pak Iza? sistem pemerintahannya menganut militeristik, Pak, di mana pemerintahan pusat tersebut dipegang oleh raja, sedangkan pemerintahan daerahnya dipegang oleh kepala komandan. Oke, baik. Itu dulu ya. Ya Pak. Ya, baik. Cukup. Sekarang yang berikutnya berarti siapa yang Arya ya? Arya. Iya Pak. Ya, Arya, silakan Arya. Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan keagamaan pada masa Daulah Mughal. Dibuka videonya Arya. Oh iya Pak. Sebentar Pak. Nah, beda kan dengan fotonya. Jadi pada presentasi saya ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama tentang kehidupan masyarakat yang ayat 3, dinamika peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Yang pertama yaitu kehidupan majmuk masyarakat beragama Hindu pada masa Daulah Mughal. Jadi pada tahun 1566 Kekaisaran Mughal ini dipimpin oleh Jalaluddin Akbar, yang dimana diwariskan dari ayahnya yaitu Nasiruddin Muhammad Humayun. Pada masa kekuasaannya ini sudah dihadapkan pada berbagai masalah, yang salah satunya yaitu kemajemukan masyarakat India baik dari agama, sosial maupun budaya. Sebagai langkah penyatuan masyarakat India yang pluralistik, Jalaluddin Akbar ini memilih menerapkan kebijakan politik yang disebutnya sebagai sul-ekul atau politik toleransi. Berdasarkan pada prinsip sul-ekul ini, Jalaluddin Akbar memandang sama setiap rakyat tanpa dibatasi oleh agama dan sosial. Dan sul-ekul ini memiliki cita-cita perdamaian universal yang mewujud dalam kesejahteraan masyarakat India dan tidak menjadikan umat Hindu sebagai objek eksploitasi, akan tetapi menjadi bagian dari populasi setara. Dan dampak dari diberlakukannya politik sul-ekul ini salah satunya yaitu pendirian ibadat khana yang digunakan sebagai tempat diskusi perkara keagamaan yang rutin diadakan setiap Kamis malam. Namun menurut Jalaluddin Akbar, ibadat khana sudah melenceng dari prinsip awalnya, yaitu bahwa kebenaran adalah penghuni setiap tempat dan bagaimana mungkin kita menganggap kebenaran hanya terbatas pada satu keyakinan. Dan kemudian dampak dari sul-ekul tersebut benar-benar memotivasi Jalaluddin Akbar untuk mengamankan kesejahteraan rakyatnya secara keseluruhan, tidak terkecuali dari doktrin-doktrin agama yang merugikan. Dan dampak berikutnya yaitu adalah pembentukan doktrin atau kebijakan yang dikenal dengan Din-e-Ilahi pada tahun 1582. Doktrin Din-e-Ilahi memiliki makna bahwa agama Tuhan berusaha menggabungkan berbagai aspek dari semua agama.
dan setiap orang diperbolehkan meyakini aspek-aspek ini dan boleh melepaskan keyakinan lamanya. Dan pembahasan kedua yaitu tentang perkembangan keagamaan pada masa dinasti Mughal. Pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar, ia menyadari bahwa tidak mudah menjalankan pemerintahan Islam di tengah mayoritas masyarakat Hindu. Pertikaian antara warga Muslim kontra Hindu kerap terjadi. Belum lagi konflik dengan pemeluk agama atau kepercayaan lain. Bahkan sesama umat Islam sendiri yang berbeda haluan karena merasa pihaknya merasa paling benar. Dari sinilah Jalaluddin Akbar mulai berpikir bahwa seharusnya tidak boleh ada satu agama yang berhak mengklaim atau memonopoli suatu kebenaran atas agama-agama lain. Baginya, benar dan salah dalam beragama adalah urusan atau hak masing-masing umat dengan Sang Pencipta. Dan kemudian Jalaluddin Akbar memang sangat menghargai keberagaman beragama dalam kehidupan di Kesultanan Mughal. Ia selalu mengingat kata-kata sang kakek yaitu Sultan Babur, yaitu pendiri Raja pertama dari Kekaisaran Mughal, agar jangan sekali-sekali mempersulit hidup rakyat, termasuk mereka yang bukan pemeluk Islam. Dan kemudian salah satu istri dari Jalaluddin Akbar ini adalah seorang Hindu, dan ia memperbolehkan kaum Hindu lainnya melaksanakan aturan mereka di istana dengan dan Jalaluddin Akbar ini juga menghapuskan praktik penawanan perang serta institusi jizyah atau pajak untuk warga non-Muslim. Jalaluddin Akbar ini menyadari bahwa untuk membangun kekuasaan tidak hanya membutuhkan dukungan orang Muslim, namun juga membutuhkan unsur pembentuk lainnya seperti golongan kelompok Rajput. Rajput ini kelompok militer orang Hindu yang akhirnya berbalik menjadi pendukung Jalaluddin Akbar ketika menyadari sisi humanisme atau kemanusiaan dari kebijakan Jalaluddin Akbar ini. Jadi tidak heran jika Kekaisaran ini meluas dari kabul dan menjadi salah satu dari tiga penguasa Asia di samping Roma dan Saudi. Kemudian pada tahun 1658 ini muncul penguasa baru Kekaisaran Mughal yang bertolak belakang dengan pemimpin-pemimpin terdahulu, yaitu Abul Mufazzar Muhyiddin Aurangzeb. Aurangzeb ini pemimpin pertama yang mengubah kebijakan politik keagamaan para pemimpin sebelumnya. Karena Aurangzeb ini Aurangzeb ini menilai hampir seluruh penguasa Mughal ini melakukan kesalahan besar, di mana penguasa itu tidak berusaha menegakkan supremasi Islam secara konstitusi. Dibandingkan dengan Jalaluddin Akbar yang biasanya terlibat dalam beberapa perayaan non-Muslim, Aurangzeb ini justru mengambil sikap sebaliknya dengan melarang beberapa perayaan keagamaan. Tidak hanya perayaan agama non-Islam saja seperti Diwali, namun juga perayaan takziah para manusia. Di samping kebijakan dan perayaan, kebijakan lain yang tidak kalah penting itu seperti dilakukannya dari takziah saja dari kalangan non-Muslim, terutama masyarakat Hindu. Berlakunya ini juga ditetapkan bagaimana Aurangzeb banyak pada jenderalnya, yaitu mengapa kita harus pada orang kafir. Tidakkah kamu mengetahui kehidupan orang kafir? Tergantung pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dengan mengacu pada hadis ini, Aurangzeb berkeyakinan bahwa menerapkan jizyah termasuk dalam kategori memerangi orang kafir. Kemudian terlepas dari kepentingan politik agama ini, kebijakan Aurangzeb seperti pembatasan dan keagamaan juga memiliki sisi lain yang signifikan, seperti terdapat beberapa perayaan yang menimbulkan konflik dan kericuhan seperti festival Maulid Muharram yang menunjukkan Aurangzeb dinilai oleh masyarakat ini berkeberanian dan memunculkan golongan Muslim untuk Islam, dan keadaan ini menjadikan kondisi berbalik di mana keadaan mereka tidak lagi mendukung kerajaan. Baik. Ya. Terus? Kesimpulan gitu. Ya. Yang ini Anda bahas kan?
mau Ya, dibahas? enggak yang di peradaban. Oh, enggak, cuman yang Betul. Sebab ini siapa mau relevan dengan yang di atas ya. Berarti dinamika apa? dinamika perkembangan Nah, keagamaan. betul itu. Seharusnya itu kan yang dibahas ya, benar ya? Nah, Iya, Pak. baguslah. Saya bingung. Jadi kesimpulannya gimana perkembangan keagamaan? Nggak usah dibaca, ini banyak sekali. Ini bukan kesimpulan ini. Ini ringkasan ini. Kesimpulannya itu, jadi perkembangan keagamaan di dinasti Mongol ini awalnya memiliki toleransi yang cukup tinggi, tapi malah menjadi berbanding terbalik ketika berpindah ke pemimpinan pada masa Aurangzeb, yang dimana Aurangzeb ini sangat apa ya istilahnya, Pak, sangat kekeh dengan teologi Islam. Jadinya dia menganggap bahwa agama selain Islam itu harus diperangi karena itu merupakan salah satu pada Allah. Dengan kata lain berarti pada masa Mughal ada kehidupan atau dinamika keagamaan yang bagaimana? Ada dinamika dua dari kebijakan pemimpin. Ya, dari kebijakan pemimpin itu ada dua, berarti ada dua. Ada perubahan lah, ada perubahan ya. Ya, ada